Apalagi kalau sahabat-sahabat lama sekali tidak pernah menghidupkan power ini. Misal sahabat-sahabat lagi bosan dengan musik, terus sahabat simpan berbulan-bulan tidak pernah sahabat hidupkan. Alhasilnya untuk di bagian elko semuanya kosong, untuk di bagian tegangannya, dan di bagian yang lain sama demikian juga kosong. Nah begitu sahabat nyalakan, yang paling rentan putus untuk di bagian fuse ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi hari ini saya ingin menguji coba untuk sebuah power pesanan Pak Bos kita, yaitu yang berada di daerah alamat lingkungan Soreang, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau Maros, pas samping Polsek Lau Masuk. Jadi itulah alamatnya, saya tidak tahu juga karena belum pernah sampai ke daerah Maros. Jadi salam sukses buat sahabat-sahabat di Maros. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik aja dan lancar rezekinya buat sahabat-sahabat yang di daerah Maros. Jadi video sekali ini ingin coba power pesanan Pak Bos kita yang berada di daerah Maros. Saya ingin coba yaitu dengan lagu Mengejar Badai sedikit aja. Sekarang saya coba posisikan di bagian depan untuk sebuah kamera. Jadi di sini saya ingin coba tes menggunakan lagu Semua Tahu, yaitu Caca Handika. Oke, sekarang saya coba angkat, tes. Semua Tahu karya Bapak Caca Handika yang didaur ulang ANC Musik. Jadi mohon izin buat ANC Musik. Jadi yang channel A ini saya pasang spek 18. Yang ini channel B 15 plus ada Twitternya. Jadi ini 18. Jadi seperti itulah hasil dari sebuah power yang sudah saya rakit. Sekarang kita lanjut ke videonya yang lain. Jadi untuk powernya seperti ini, yang sudah selesai saya rakit menggunakan trafo 10 ampere dengan voltase ada 56 dan 47. Jadi power ini desainnya untuk desain rumah tangga, menggunakan elko sebanyak 6 buah. Untuk di bagian transistornya menggunakan 4 set per mono, jadi 4 set. Kalau untuk di bagian kit draper itu menggunakan kit draper yaitu 506. Jadi seperti ini penampilan di dalam sebuah power yang akan dikirim ke daerah Pak Bos kita, yaitu tepatnya di daerah Sulawesi. Jadi power ini menggunakan box bell yaitu dengan M290. Jadi fasilitas box M920 seperti ini. Sekarang saya lihatkan buat sahabat-sahabat untuk di bagian dalamnya. Untuk di bagian belakangnya seperti ini. Jadi ini aktif semua. Jadi di sini ada fuse di bagian bawah. Jadi ini khusus untuk di bagian fuse pengaman. Jadi kalau fuse ini putus, otomatis power ini mati total semua, tidak ada hidup sama sekali, maupun kipas maupun lampu ataupun di bagian yang lain.
Jadi untuk fuse pengaman, selain di pengaman khusus di bagian belakang, jadi sangat banyak sekali sahabat-sahabat menanyakan untuk di bagian fuse di bagian belakang ini, Bang, berapa ukuran fuse atau ampernya kalau kita menggunakan trapo 10 ampere. Jadi kalau trapo 10 ampere ya disesuaikan aja dengan traponya 10 ampere. Tapi kalau lebih bagaimana Bang? Boleh, tidak masalah, tapi jangan terlalu besar. Kalau 10 ampere bisa menggunakan 15 ampere. Jadi kalaupun ada kendala dia mudah putus, tapi kalau terlalu besar dia tidak mudah putus. Alhasilnya NCB PLN kita yang jeklek atau jatuh. Itu kalau menggunakan terlalu besar di bagian fuse untuk pengaman keseluruhan di bagian belakang. Jadi gunakan dari 10 ampere ataupun 15 ampere paling besarnya. Tapi kalau saya menggunakan fuse yang lebih kecil dari ampere traponya bagaimana Bang? Semisal 5 ampere ataupun 3 ampere. 5 ampere masih oke. 3 ampere saya rasa sangat mudah sekali putus. Apalagi kalau sahabat-sahabat lama sekali tidak pernah menghidupkan power ini. Misal sahabat-sahabat lagi bosan dengan musik, terus sahabat simpan berbulan-bulan tidak pernah sahabat hidupkan. Alhasilnya untuk di bagian elko semuanya kosong, untuk di bagian tegangannya, dan di bagian yang lain sama demikian juga kosong. Nah begitu sahabat nyalakan, yang paling rentan putus untuk di bagian fuse ini kalau sahabat menggunakan fuse ukuran 3 ampere. Tapi kalau menggunakan yang 5 ampere saya rasa cukup aman juga, tapi masih mudah putus. Tapi ada baiknya sahabat-sahabat menggunakan sama dengan ukuran teraponya. Ini hanya sekedar saran aja, boleh sahabat ikut, boleh juga sahabat tidak mau mengikut saran seperti yang saya sarankan. Jadi seperti ini penampilan di belakang untuk kipas menggunakan 9 cm. Kalau untuk di bagian samping seperti ini penampakan khusus di bagian samping. Jadi kalau untuk di bagian samping di sini, untuk pengaman di sini ada fuse juga, ada sekring juga, sama ada fuse atau sekring min dan plus di sini. Jadi sahabat-sahabat kadang-kadang ketipu, ini dianggap bukan fuse karena di sini masih lengkap dengan pengamannya. Padahal ini fuse. Jadi tinggal buka, sahabat-sahabat bisa congkel. Kalau memang kukunya panjang, sahabat-sahabat bisa congkel dengan kuku. Kalau memang kukunya tidak ada, bisa congkel dengan obeng atau pisau. Cukup dicongkel seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi fuse-nya kelihatan sama seperti ini. Jadi fuse-nya sudah kelihatan untuk di bagian dalam. Jadi sahabat-sahabat bisa melihat fuse-nya putus atau tidak untuk di bagian dalam. Jadi banyak juga sahabat-sahabat menanyakan, Bang, berapa fuse yang pas untuk penahan di bagian transistor atau di bagian powernya? Jadi boleh sahabat samakan 10 ampere atau boleh sahabat besarkan menjadi 20 ampere ataupun menjadi 15 ampere. Kalau kecil gimana Bang? Boleh juga, tidak masalah. Cuman ya itu tadi, rentan sekali putus. Apalagi kalau power lama sudah tidak pernah dinyalakan, tiba-tiba dinyalakan, hasilnya sangat mudah sekali putus. Hanya itu halangan kalau sahabat-sahabat menggunakan fuse yang kecil. Tapi kalau sahabat-sahabat menggunakan fuse yang besar, saya rasa cukup aman, tidak masalah. Boleh saja sahabat gunakan untuk di bagian fuse-nya. Jadi ini sama antara kiri dengan kanan, sedua-duanya ada pengaman. Pengaman untuk di bagian transistor. Tujuannya kenapa? Untuk di bagian fuse, khusus di bagian transistor ini. Jadi kalaupun sahabat-sahabat melakukan kesalahan, ada dua kemungkinan. Bisa fuse-nya dulu putus, transistornya aman. Bisa juga transistornya terkena salah satunya dulu, baru fuse-nya putus. Nah itulah untungnya menggunakan fuse sebagai pengaman. Di saat salah satu di bagian transistor ada yang bermasalah atau short, fuse langsung putus. Jadi tidak memakan 1 atau 2 atau 3, 4 untuk di bagian transistornya. Cukup 1 aja fuse sudah putus. Demikian sebaliknya di bagian sebelah sama. Cukup short di bagian 1 transistor, fuse langsung putus, maka yang lainnya aman. Jadi tidak banyak menggunakan, maksudnya tidak banyak kena untuk di bagian transistor. Hasilnya cukup mengganti 1 set aja udah oke. Jadi seperti ini untuk di bagian power yang
akan dikirim ke Pak Bos kita ke Sulawesi. Ini tinggal finishing di bagian kabel-kabelnya di depan. Ini tinggal finishing. Untuk yang lainnya sudah kelar semua. Di sini sudah dilengkapi dengan soft start. Jadi kalau soft start ini ada masalah di bagian, maksudnya fungsinya soft start ini kalau NCB sahabat-sahabat tidak mendukung untuk menghidupkan start awalnya sebuah power ini, maka soft start lah punya bagian. Juga di sini menggunakan protect speaker tunggal. Di sini ada protect speaker tunggal. Nah, bagaimana cara kerja sebuah protect speaker tunggal ini? Ialah menghubungkan atau memutuskan aliran ground saja. Jadi kalau untuk power-power kecil boleh sahabat lakukan seperti ini, tapi kalau menggunakan power-power besar jangan melakukan hal seperti ini. Itu di bagian ampere itu sahabat juga harus jaga. Seperti ini saya menggunakan 30 ampere. Jadi kalau power sebesar ini menggunakan terapos seperti 10 ampere ya boleh. Untuk di bagian relaynya ini hanya memutus khusus di bagian groundnya aja, bukan memutus di bagian tegangan speaker. Jadi seperti ini untuk di bagian power punya Pak Bos kita yang nantinya akan kita kirim. Oke, buat Pak Bos, terima kasih. Kita lanjut. Oke, sahabat-sahabat, jadi seperti itulah hasil dari sebuah power Pak Bos kita yang berada di daerah Maros. Jadi mudah-mudahan powernya bisa bertahan sampai ke tempat tujuan dan tahan lama untuk Pak Bos kita. Jadi terima kasih buat Pak Bos sudah mempercayai saya yang berada di Maros untuk merakit sebuah power sampai ke Pontianak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.